Tangisan horor di tepi sungai. Budi duduk di kursi penumpang sebuah mobil rental tua. Tangannya mencengkram tas kecil di pangkuannya, sementara jalan berbatu di bawah roda mobil mengeluarkan derit dan dentuman kecil yang menggema di dalam kabin. Cahaya senja yang kemerahan menyelinap melalui jendela yang sedikit buram, menerangi wajahnya yang tampak lelah. Mata cekung, dikelilingi lingkaran hitam akibat malam-malam panjang di kantor, dan garis-garis halus di dahinya yang menjadi tanda tahun-tahun penuh ambisi di Jakarta. Ia berusia 34 tahun, seorang pegawai kantoran yang sukses di mata rekan-rekannya, dengan jas rapi dan sepatu kulit mengkilap yang kini terasa tidak pada tempatnya di perjalanan ini. Mobil melaju pelan menyusuri jalan desa, dikelilingi sawah luas yang hijau keemasan di bawah sinar matahari yang perlahan tenggelam. Pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi di tepi jalan, dan aroma tanah basah yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendela. 10 tahun yang lalu, Budi meninggalkan desa kecil ini, sebuah kampung terpencil yang tersembunyi di antara hamparan sawah dan perbukitan rendah, dengan janji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi seseorang di kota besar. Ia meninggalkan ibunya, Marni, seorang janda tua yang hidup sederhana dari menjual sayuran dan menenun kain di rumah kayu tua mereka. Budi ingat betul hari terakhir ia melambaikan tangan dari jendela angkot. Ibunya berdiri di beranda dengan kain selendang lusuh di pundak, tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. "Jangan lupa pulang ya, Bud," katanya saat itu. Suaranya lembut tapi penuh harap. Budi hanya mengangguk, tapi dalam hati ia sudah merencanakan hidup baru yang jauh dari desa. Hidup yang penuh lampu kota, apartemen modern, dan gaji besar yang ia kejar tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun pagi itu, telepon dari tetangga tua, Pak Sarto, mengubah segalanya. Budi masih ingat suara serak Pak Sarto di ujung telepon penuh getar dan nada yang tidak bisa menyembunyikan kesedihan. "Budi, ibumu meninggal tadi malam. Kerenjangan, kejang-kejang," katanya. "Sendirian di rumah. Tidak ada yang tahu sampai pagi tadi aku ke sana bawa sayur." Budi terdiam di meja kerjanya di Jakarta. Cangkir kopi di tangannya tiba-tiba terasa dingin dan kata-kata itu bergema di kepalanya, seperti gema di gua kosong. "Iya, Pak, aku pulang sekarang," jawabnya pelan. Suaranya datar meski dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu apa yang ia rasakan. Kaget, sedih, atau hanya rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia definisikan. Ia memesan mobil rental, membatalkan rapat sore itu tanpa penjelasan, dan kini ia berada di sini. Kembali ke desa yang ia tinggalkan, tanpa pernah menepati janji untuk pulang. Mobil berhenti di depan rumah ibunya. Sebuah bangunan kayu sederhana yang berdiri di ujung kampung. Atap gentengnya ditumbuhi lumut tebal, dindingnya lapuk dengan cat coklat yang mengelupas, dan beranda kecil yang penuh retakan di lantai tanahnya. Pintu depan terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara bisik-bisik pelan warga yang berkumpul, beberapa di antaranya memegang bakul nasi dan kendi air sebagai tanda bela sungkawa. Budi melangkah turun. Sepatu kulitnya yang mengilap menginjak tanah merah yang masih basah akibat hujan ringan sore tadi. Dan udara dingin membawa aroma kemenyan yang menusuk hidungnya, bercampur bau tanah dan daun kelapa yang khas desa. Ia berjalan masuk. Langkahnya berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat.
dan matanya langsung tertuju pada tubuh ibunya yang terbaring di tengah ruangan. Marni terbaring di atas tikar pandan tua yang sudah usang. Tubuhnya kurus dan kecil, ditutupi kain putih sederhana yang sedikit berjumbai di ujungnya. Wajahnya pucat, kerutan di kulitnya lebih dalam dari yang Budi ingat. Tapi ada ekspresi damai yang tidak biasa. Bibirnya tertutup rapat, matanya terpejam seperti sedang tidur setelah lelah bertahun-tahun. Di sampingnya, sebuah lampu minyak kecil menyala redup. Apinya berkedip-kedip seolah akan padam dan asap kemenyan dari mangkuk kecil di sudut ruangan naik ke udara, menciptakan kabut tipis yang mengaburkan pandangan. Budi berlutut di samping jenazah. Tangannya ragu menyentuh kain itu dan suaranya serak saat ia bergumam. "Maaf Bu, aku terlambat." Marni terbaring di atas tikar pandan tua yang sudah usang. Tubuhnya kurus dan kecil ditutupi kain putih sederhana yang sedikit berjumbai di ujungnya. Wajahnya pucat, kerutan di kulitnya lebih dalam dari yang Budi ingat. Tapi ada ekspresi damai yang tidak biasa. Bibirnya tertutup rapat, matanya terpejam seperti sedang tidur setelah lelah bertahun-tahun. Di sampingnya, sebuah lampu minyak kecil menyala redup. Apinya berkedip-kedip seolah akan padam, dan asap kemenyan dari mangkuk kecil di sudut ruangan naik ke udara, menciptakan kabut tipis yang mengaburkan pandangan. Budi berlutut di samping jenazah. Tangannya ragu menyentuh kain itu dan suaranya serak saat ia bergumam. "Maaf Bu, aku terlambat. Sudah lama tidak melihat kamu, Bud." Sebuah suara pelan memecah keheningan, membuat Budi menoleh. Bu RT, seorang wanita tua dengan kain kebaya lusuh dan selendang di kepala, berdiri di dekat pintu memegang bakul nasi yang ia letakkan di lantai. Matanya penuh kerutan, menatap Budi dengan campuran rasa iba dan penilaian. "Ibumu sering cerita tentang kamu, bilang anaknya sukses di kota, tapi dia nunggu kamu pulang tiap hari loh. Sampai akhirnya, ya begitu," lanjutnya. Nadanya lembut, tapi ada nada menusuk yang membuat Budi menunduk. "Iya Bu, aku sibuk. Kerjaan di Jakarta tidak ada habisnya," jawab Budi. Suaranya datar mencoba membela diri meski ia tahu itu hanyalah alasan. "2 tahun terakhir ibumu sakit, Bud," kata Pak Sarto yang tiba-tiba muncul di samping Bu RT. Tangannya memegang tongkat bambu tua yang penuh goresan. Wajahnya penuh kerutan, rambutnya putih tipis menempel di kulit kepala. Dan matanya menatap Budi dengan sorot tajam. "Dia tidak bilang apa-apa ke kamu, takut ganggu. Tapi tiap aku bawa sayur, dia cuma bilang, 'Budi pasti pulang, Pak.' Ternyata tidak," lanjutnya. Suaranya bergetar oleh emosi yang ia coba tahan. Budi menelan ludah, tangannya mencengkram lutut erat-erat. Tapi ia tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya diam menatap lantai tanah yang penuh debu, merasakan kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Pemakaman diadakan malam itu sederhana dan cepat di pekuburan desa yang terletak di bukit kecil di belakang kampung. Budi berdiri di samping makam ibunya. Sebuah gundukan tanah merah yang ditandai batu nisan sederhana dari kayu, dikelilingi warga yang berdoa dengan suara pelan. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma bunga kamboja yang ditaburkan di atas makam. Dan suara jangkrik berdengung di kejauhan menciptakan irama yang sepi namun menyesakkan. Setelah warga bubar, Budi kembali ke rumah ibunya sendirian, duduk di beranda dengan lampu minyak yang ia nyalakan di sampingnya. Cahaya kuning redup
memantulkan bayangan di dinding kayu, dan untuk sesaat ia mendengar suara samar seperti tangisan pelan dari arah sungai di belakang rumah. "Siapa itu?" tanyanya keras. Suaranya menggema di udara malam yang sunyi, tapi tidak ada jawaban. Ia bangkit, melangkah ke tepi beranda, dan menatap ke arah kegelapan di arah sungai. Airnya mengalir pelan, permukaannya hitam pekat di bawah langit tanpa bintang. Tangisan itu lenyap secepat ia muncul, digantikan oleh suara angin yang menderu lembut, tapi ada sesuatu di udara. Bau air sungai yang lembab, bercampur aroma samar yang tidak ia kenali, seperti bunga kamboja yang sudah layu. Budi menggeleng, mengusap wajahnya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Mungkin cuma angin," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi perasaan tidak nyaman itu tetap menempel di dadanya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Keesokan paginya, Budi terbangun dengan tubuh yang terasa seperti ditarik ke bawah oleh beban tidak terlihat. Matanya terbuka perlahan. Cahaya pagi yang lembut menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang sudah lapuk, menerangi kamar kecil ibunya yang penuh aroma kayu tua dan debu halus yang berterbangan di udara. Ia tidur di kasur busa tipis yang dulu menjadi tempat ibunya beristirahat. Selimut lusuh yang penuh bau tanah masih menempel di kulitnya. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti anak kecil lagi. Terbangun di pagi hari dengan suara ibunya yang memanggil dari dapur. Namun, keheningan yang kini mengisi rumah itu mengingatkannya pada ibunya yang telah tiada. Dan rasa sesak yang tidak ia kenali kembali menjalar di dadanya. Ia bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa lemas akibat tidur yang terganggu oleh mimpi aneh yang tidak bisa ia ingat dengan jelas. Hanya kilasan samar tentang sungai yang gelap, air yang bergoyang pelan seperti bernafas, dan suara tangisan yang terputus-putus seperti angin yang berbisik di telinga. Budi mengusap wajahnya dengan tangan yang sedikit gemetar, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi itu dan berjalan ke dapur kecil di sudut rumah. Dapur itu sederhana, dindingnya dari bambu anyaman yang sudah menghitam, sebuah tungku kayu tua yang penuh abu, dan meja kecil yang penuh goresan dari pisau ibunya saat memotong sayuran. Ia menemukan kopi bubuk tua di dalam kaleng berkarat di lemari, menyeduhnya dengan air yang ia panaskan di atas tungku dan membawa cangkir itu ke beranda depan. Di luar, udara pagi terasa sejuk, membawa aroma rumput basah dan tanah merah yang masih lembab akibat hujan semalam. Sawah luas terbentang di depan rumah, hijau keemasan di bawah sinar matahari yang baru muncul dari balik awan tipis, dan pohon-pohon kelapa di kejauhan bergoyang pelan ditiup angin. Daun-daunnya mengeluarkan suara gesekan halus yang biasanya menenangkan. Budi duduk di kursi kayu tua di beranda, menyesap kopi hitam yang pahit menyebar di lidahnya dan menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Warga desa mulai berdatangan. Langkah mereka pelan di jalan setapak dari tanah merah membawa bakul-bakul nasi, kendi air, dan piring-piring berisi makanan sebagai tanda bela sungkawa. "Pagi Budi," sapa Bu RT, wanita tua yang malam sebelumnya menatapnya dengan penuh penilaian. Ia mengenakan kebaya coklat lusuh dan kain batik yang sudah pudar. Tangannya memegang bakul nasi yang ia letakkan di beranda dengan bunyi kecil. "Ini dari kami buat kamu. Ibumu orang baik, Bud. Banyak yang sayang sama dia," katanya. Suaranya lembut, tapi ada nada yang terasa seperti sindiran halus. Budi mengangguk, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku.
Terima kasih, Bu. Aku aku tidak menyangka bakal secepat seperti ini, jawabnya. Suaranya serak dan penuh keraguan, mencoba mencari kata-kata yang tepat meski ia tahu tidak ada yang bisa membenarkan kelalaiannya. Ya Tuhan, kalau bukan karena kemauan, Bud, kata Pak Sarto yang muncul dari belakang Bu RT dengan langkah lambat. Tongkat bambunya mengetuk tanah dengan bunyi kecil yang teratur. Ia duduk di tangga beranda, wajahnya penuh kerutan dan matanya menatap Budi dengan sorot tajam yang membuatnya tidak nyaman. Aku kesini tadi malam, bawa sayur buat ibumu. Dia cuma duduk di kursi ini, pegang kain kecil yang katanya dari kamu waktu kecil. Dia bilang, Budi pasti pulang, Pak. Tapi ternyata cuma harapan belaka, lanjutnya. Nadanya pelan tapi penuh beban, membuat Budi menunduk, tangannya mencengkram cangkir kopi erat-erat hingga jarinya memutih. Aku sibuk di Jakarta, Pak. Kerjaan tidak ada habisnya, proyek sama bosku. Aku tidak bisa pulang tiap saat, balas Budi. Suaranya datar mencoba membela diri, meski ia tahu alasan itu rapuh, seperti daun kering yang mudah hancur. Bu RT menggeleng pelan, menghela nafas panjang. Ibumu tidak minta banyak, Bud. Cuma lihat kamu sesekali, dengar suaramu di telepon. 2 tahun terakhir dia sakit. Tidak bilang apa-apa ke kamu kan, takut ganggu. Tapi dia nunggu kamu sampai akhir, katanya. Suaranya penuh hibah, tapi ada nada menusuk yang membuat Budi merasa seperti anak kecil yang ditegur. Ia tidak bisa menjawab, hanya diam, menatap kopi yang kini terasa dingin di tangannya. Rasa jengkel dan bersalah bercampur di dadanya seperti air sungai yang keruh. Warga lain datang dan pergi, meninggalkan makanan dan ucapan bela sungkawa. Tapi tatapan mereka penuh bisikan yang Budi benci. Dia tidak pernah mengurus ibunya. Kasihan Marni ya, mati sendirian. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada kopi dan pemandangan sawah. Tapi kata-kata itu terus bergema di kepalanya seperti suara yang tidak bisa ia matikan. Siang berlalu dengan cepat. Matahari naik tinggi di langit membakar udara hingga terasa panas dan lengket. Dan Budi menghabiskan waktu dengan membersihkan beranda, menyapu daun-daun kering yang berjatuhan, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa tidak nyaman yang semakin membesar. Malam tiba dengan langit yang gelap, diselimuti awan tebal yang menutupi bintang-bintang, dan angin malam bertiup dingin membawa bau tanah basah dan rumput yang segar. Budi duduk di ruang tamu kecil, menyalakan lampu minyak tua yang ia temukan di lemari ibunya. Cahayanya kuning redup, menciptakan bayangan samar di dinding kayu yang penuh serat tua. Ia mengambil koran lama dari tumpukan di sudut ruangan, mencoba membaca untuk menenangkan pikiran, tapi huruf-huruf itu tampak kabur di matanya yang lelah. Tiba-tiba, suara tangisan pelan memecah keheningan, seperti isakan anak kecil, tapi dengan nada yang familiar seperti suara ibunya saat ia kecil memintanya pulang dari sungai saat hari gelap. "Siapa di sana?" tanyanya keras. Suaranya menggema di ruangan sunyi. Jantungnya berdegup kencang saat ia bangkit dari kursi. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menderu pelan di luar. Tapi tangisan itu terus terdengar samar namun jelas, datang dari arah belakang rumah, dari tepi sungai yang hanya terpisah oleh halaman kecil penuh rumput liar dan pohon pisang tua. Budi mengambil senter kecil dari tasnya. Tangannya gemetar saat menyalakannya dan melangkah ke pintu belakang dengan hati-hati. Sepatunya menginjak lantai tanah yang dingin dan sedikit berderit. Cahaya senter menyapu halaman belakang, menerangi rumput basah yang berkilau oleh embun-embun malam.
Pohon pisang yang daunnya lebar bergoyang ditiup angin, dan beberapa batu kecil yang tersebar di tanah. Ia berjalan perlahan menuju tepi sungai. Udara semakin dingin dan lembab. Bau air sungai yang khas mengisi hidungnya. Aroma tanah basah dan lumut yang tumbuh di tepian. Air sungai mengalir pelan. Permukaannya hitam pekat seperti cermin yang memantulkan kegelapan malam, dan tangisan itu berhenti seketika saat ia mendekat. Digantikan oleh suara air yang mengalir lembut seperti nafas yang teratur. Namun di tepi sungai, cahaya senter menangkap sesuatu. Sebuah mainan kayu kecil, perahu-perahuan yang ia buat bersama ibunya saat kecil, tergeletak di lumpur basah dan penuh lumut hijau tua meski ia yakin benda itu sudah hilang bertahun-tahun lalu. Ini tidak mungkin, gumamnya. Suaranya bergetar saat ia berlutut dan mengambil mainan itu dengan tangan yang gemetar. Jari-jarinya merasakan kayu yang dingin dan licin oleh air. Ia memutar-mutar benda itu di tangannya, mencoba mencari logika. Mungkin anak desa yang bermain di sungai dan meninggalkannya di sini. Tapi bentuknya terlalu persis. Goresan kecil di sisinya, tempat ia pernah memotongnya dengan pisau tua ibunya, masih ada meski pudar oleh waktu. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya pada diri sendiri. Suaranya hilang di udara malam. Matanya menyapu sungai yang kini sunyi. Tapi perasaan takut yang samar mulai merayap di punggungnya, seperti ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Budi kembali ke dalam rumah dengan langkah cepat. Pintu belakang ia tutup rapat dan kunci dengan palang kayu tua. Mainan perahu itu ia letakkan di meja kecil di ruang tamu. Ia duduk lagi, menatap benda itu dengan pikiran kacau. Lampu minyak berkedip-kedip di sampingnya seperti akan padam. Mungkin aku cuma capek, katanya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi tangisan samar yang ia dengar tadi malam dan mainan yang muncul dari sungai terasa seperti panggilan dari masa lalu yang ia coba lupakan. Panggilan yang tidak akan pergi begitu saja. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah dinding kayu yang sudah rapuh, membentuk garis-garis terang di lantai tanah rumah ibunya yang penuh debu. Budi terbangun dengan kepala yang terasa berat. Tidurnya terganggu oleh suara tangisan samar yang ia dengar malam sebelumnya, dan penemuan perahu kayu kecil yang kini tergeletak di meja kecil di ruang tamu. Ia duduk di tepi kasur busa tua. Tangannya mengusap wajah untuk mengusir sisa kantuk, tapi wajahnya yang merah dan cekung mencerminkan kegelisahan yang tidak bisa ia tepis. Udara pagi terasa sejuk, membawa aroma rumput basah dan tanah merah yang khas desa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bau samar air sungai yang lembab, seperti mengintai dari belakang rumah, menyelimuti ruangan dengan kelembapan yang tidak wajar. Budi bangkit dengan langkah gontai. Kakinya menginjak lantai tanah yang dingin dan berjalan ke dapur untuk menyeduh kopi lagi. Tungku kayu tua itu ia nyalakan dengan beberapa ranting kering yang ia temukan di sudut dapur. Apinya kecil dan berderit saat menyala, menciptakan asap tipis yang naik ke atap genteng yang penuh lumut. Ia menuang air panas ke dalam cangkir besi tua, mencampurnya dengan kopi bubuk yang sudah sedikit berjamur di kalengnya, dan membawa cangkir itu ke beranda depan. Di luar, sawah terbentang luas. Di bawah langit yang cerah, burung pipit kecil berterbangan di antara padi yang mulai menguning, dan angin pagi menggoyangkan daun-daun kelapa dengan suara gesekan yang lembut. Budi duduk di kursi kayu tua, menyesap kopi yang pahit menyebar di lidahnya dan menatap perahu kayu di tangannya. Goresan kecil di sisinya masih jelas,
pertanda pisau tua ibunya saat ia membantunya membuat mainan itu bertahun-tahun lalu. Aku harus ngapain sama rumah ini? Gumamnya pelan. Suaranya serak saat ia mencoba memikirkan langkah berikutnya. Ia awalnya berniat menjual rumah itu, mengurusnya sebentar lalu kembali ke Jakarta dan melanjutkan hidupnya yang sibuk. Tapi setelah tangisan malam tadi dan penemuan perahu itu, ada keraguan yang mulai tumbuh di hatinya, seperti akar kecil yang mencoba menembus tanah keras. Ia memutuskan untuk membersihkan rumah, mencoba mengalihkan pikiran dari keanehan yang ia alami. Ia mengambil sapu lidi dari sudut beranda, menyapu lantai tanah yang penuh debu dan daun kering yang masuk melalui celah pintu. Lalu berjalan ke dapur untuk mencuci piring-piring tua yang tertumpuk di bak kayu. Piring-piring yang ibunya gunakan untuk menyajikan nasi dan sayur sederhana yang ia tolak saat kecil karena menginginkan makanan kota. Saat ia membuka lemari tua di ruang tamu, sebuah kotak kayu kecil yang penuh goresan jatuh dari rak atas, berderit saat menyentuh lantai dan membuka sendiri. Isinya adalah tumpukan kertas kuning yang sudah rapuh, beberapa foto hitam putih yang buram, dan kain-kain kecil yang ibunya tenun dengan tangan. Budi berlutut, mengambil kertas-kertas itu dengan hati-hati dan matanya tertuju pada sebuah surat yang ia kenali. Surat yang ia kirim dari Jakarta 10 tahun lalu. Satu-satunya surat yang ia tulis setelah pindah ke kota. Tulisannya masih jelas, meski tinta mulai memudar. Bu, aku baik-baik saja di sini. Kerjaan lancar. Nanti aku pulang, bawa ibu ke Jakarta tinggal bareng aku. Tunggu ya. Di bawahnya, dengan tulisan tangan ibunya yang gemetar ada catatan kecil. Budi, kapan kamu pulang? Ibu kangen. Budi menatap surat itu dengan tangan yang gemetar. Jari-jarinya mencengkram kertas hingga sedikit kusut. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun air mata kecil menggenang di matanya. Aku bohong, Bu, katanya pelan. Suaranya pecah oleh rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Janji kosong yang ia buat untuk menenangkan ibunya, tapi tidak pernah ia tepati. Ia meletakkan surat itu di meja, mencoba menenangkan nafas yang tersengal, tapi pikirannya kacau. Gambar ibunya yang menunggu di beranda, memegang kain kecil dan memanggil namanya setiap hari, kini terasa seperti bayangan yang hidup di kepalanya. Siang itu beberapa warga datang lagi, membawa makanan dan cerita tentang ibunya. Bu RT muncul dengan bakul berisi pisang goreng yang masih hangat. Aroma manisnya bercampur bau minyak yang khas. Ini buat kamu, Bud. Ibumu suka pisang goreng. Dulu dia sering bikin buat aku, katanya. Tersenyum kecil, tapi matanya penuh kerutan menatap Budi dengan penuh perhatian. Terima kasih, Bu, jawab Budi. Suaranya pelan, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Ibumu orang baik loh. Tiap hari ke sawah, bantu aku nanam padi, meski kakinya sudah lelah. Dia bilang, Budi bakal suka lihat sawah ini kalau pulang. Lanjut Bu RT. Nadanya lembut, tapi ada nada yang terasa seperti menekan, membuat Budi menunduk, tangannya mencengkram lutut. Dia sakit lama ya, Bu? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya serak, mencoba mencari tahu apa yang ia lewatkan selama ini. Bu RT mengangguk pelan, menghela nafas panjang. 2 tahun terakhir, Bud. Awalnya cuma batuk, terus badannya lemas, tidak kuat jalan jauh. Aku bilang ke dia, Marni, telepon Budi minta pulang. Tapi dia cuma menggeleng, lalu bilang, dia sibuk, nanti aku yang ganggu. Dia takut jadi beban buat kamu, Bud, katanya. Suaranya penuh hibah.
dan Budi merasa dadanya seperti ditusuk pisau. Setiap kata terasa seperti cermin yang memantulkan kelalaiannya. Pak Sarto yang duduk di tangga beranda dengan tongkatnya menimpali dengan suara bergetar. Terakhir aku ketemu dia 3 hari sebelum meninggal. Dia duduk di sini memegang suratmu itu. Aku tanya, Marni kenapa tidak telepon Budi? Dia cuma senyum sambil bilang, tidak apa-apa Pak, Budi pasti punya alasan. Ternyata dia cuma nunggu kamu, Bud, katanya. Matanya menatap Budi dengan sorot tajam yang penuh penilaian. Budi tidak bisa menjawab, hanya mengangguk pelan. Tangannya mencengkram cangkir kopi yang kini dingin. Rasa bersalah itu kini hidup menggerogoti pikirannya seperti air sungai yang meresap ke kayu labu. Malam tiba. Dengan langit yang mendung tebal, angin bertiup lebih kencang membawa udara dingin yang menusuk kulit dan suara daun kelapa yang bergesekan, seperti bisikan yang tidak jelas. Budi duduk di ruang tamu. Lampu minyak menyala redup di sampingnya mencoba membaca koran lama untuk menenangkan pikiran. Tapi tangisan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat. Seperti isakan ibunya yang memanggil dari tepi sungai. Budi, pulang. Suara itu dingin dan penuh kesedihan. Terdengar dari arah belakang rumah, membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa di sana? Tanyanya keras. Suaranya menggema di ruangan sunyi, tapi tidak ada jawaban, hanya angin yang menderu dan suara itu yang terus bergema. Dengan nafas tersengal, ia mengambil senter dari tasnya. Tangannya gemetar saat menyalakannya dan melangkah ke halaman belakang. Cahaya senter menyapu rumput liar yang basah oleh embun malam, pohon pisang yang daunnya bergoyang seperti tangan yang melambai, dan tepi sungai yang kini terlihat lebih gelap. Airnya hitam pekat seperti tinta yang hidup. Di lumpur tepian ia menemukan lebih banyak benda. Sebuah bola karet kecil yang ia mainkan di sungai saat kecil. Sebuah kalung manik-manik yang ia buat untuk ibunya di ulang tahunnya yang ke-5. Dan selembar kain kecil yang ibunya gunakan untuk menyeka keningnya saat ia demam. Semua benda itu basah, penuh lumut dan lumpur, seperti baru diambil dari dasar sungai yang dalam. Meski ia yakin benda-benda itu sudah hilang atau hancur bertahun-tahun lalu. Apa ini? Siapa yang menaruh di sini? Katanya pelan. Suaranya bergetar saat ia mengumpulkan benda-benda itu. Dengan tangan gemetar, jantungnya berdetak kencang seperti genderang di dadanya. Ia berlutut di tepi sungai. Senter di tangannya menyapu permukaan air. Dan tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Budi, pulang. Dingin dan penuh kerinduan terdengar dari dalam air. Cahaya senter menangkap bayangan samar di permukaan sungai. Wajah ibunya pucat dan basah. Rambutnya menempel di kulit seperti rumput air, dan matanya penuh air mata merah yang mengalir perlahan seperti darah. "Ibu!" teriaknya. Suaranya pecah oleh ketakutan. Tapi ia tersentak mundur, tersandung rumput basah, dan senter jatuh dari tangannya. Padam di tanah dengan bunyi kecil. Tangisan itu berhenti seketika, digantikan oleh suara air yang mengalir pelan. Tapi udara malam terasa lebih dingin dan bau air sungai kini bercampur aroma samar bunga Kamboja yang biasa ditaburkan di kuburan. Budi bangkit dengan kaki gemetar, mengumpulkan benda-benda itu dengan tergesa-gesa dan berlari kembali ke dalam rumah. Pintu belakang ia tutup rapat dengan palang kayu yang berderit. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap benda-benda itu di meja dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan.
Lampu minyak berkedip-kedip seperti akan padam. Ini semua tidak masuk akal, katanya pada diri sendiri. Suaranya serak, tapi di dalam hati ia tahu kenangan yang ia abaikan selama ini mulai hidup kembali. Dan sungai itu menyimpan sesuatu yang tidak akan membiarkannya melupakannya.